Apa yang Anda lakukan apabila Anda menyaksikan amplop-amplop di meja-meja teman kantor Anda berasal dari ucapan terima kasih customer atau pembagian-pembagian yang gak jelas di luar tanggal gajian. Apa yang kamu pikirkan jika kamu melihat pemberian-pemberian barang atau uang di saat-saat Lebaran dan hari-hari besar lainnya kepada teman-teman Anda yang marketing yang asalnya dari para nasabah Anda? Kita akan sharing masalah-masalah ini. Namun sebelumnya kita beri salam dulu untuk Mas Holis Soditan Lasem Rembang. Ini teman saya dulu, teman kerja, sekarang dia sudah berwirausaha. Ahmad Zuhril Kalam, ini anak baik dari Gresik. Semoga sukses, Mas. Ibu Guru Setiati Permata Regensi Bekasi, Kecamatan Cibitung, Bekasi. Mbak Mustika Kusuma Geyer Grobogan. Mbak Dian Sulistianingrum Kaliori, Rembang, Jawa Tengah. Mas Zainal Abidin SPD Desa Ambitar, Kecamatan Mempawah, Kalimantan Barat. Ini bareng dengan Mbak Neni, Kalimantan Barat. Juga Bapak Ustadz Syuhada Sarang, Rembang. Dan Mas Yudi Sarang, Rembang. Ini kedua-duanya tetangganya Mbah Ustadz Kiai Maimun Zubair dan tetangganya Gus Bahak. Mbak Nila Mijen Kudus. Apa kabar, Mbak? Arif Zainul Kaliwungu, Semarang. Semoga kalian semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau share sama Anda sekalian tentang fraud, tentang koruptor, tentang maling-maling, tentang pencuri-pencuri ini. Untuk apa? Minimal paham dulu. Kalau udah paham, kita bersikap kepada mereka. Sikap apa sih yang seharusnya kita lakukan? Seperti ada pezina di lingkungan RT kita, di lingkungan tetangga kita, yang dibiarkan bebas. Kita sopan, kita tetap santun, kita tetap toleran. Nanti mereka akan semakin bebas, semakin merajalela, semakin merasa benar.
karena sikap kita yang salah. Demikian juga yang buka aurat di mana-mana. Demikian juga orang yang suka menyakiti orang di depan kita. Maka bagaimana kita harus bersikap terhadap maling-maling ini? Setidaknya kita menjadi saksi, menjadi syahid, menjadi whistleblower, peniup sumpritan. Karena apa? Karena kita kan bukan penyelenggara negara, kita bukan manajemen, kita tidak punya wewenang untuk menangkap mereka. Tapi apa yang bisa kita berbuat untuk mengganjal mereka? Apalagi diajak say no to corruption. Jadi pengetahuan dulu, kuatkan ilmu pengetahuan, kita kuatkan. Ini saya sharing dari praktek. 30 tahun saya kerja di perusahaan-perusahaan di mana saya bekerja. Contoh, ini contoh ya, seorang siswi di dalam kelas disuruh keluar oleh pak gurunya. Bingung dia. Pak, udah, jangan tanya, saya tidak mengulangi perintah saya, pokoknya Anda keluar. Maka keluarlah dia. Sedetik kemudian, semua teman-temannya satu kelas, tidak ada yang menanyakan, tidak ada yang protes, bahkan tidak ada yang membela temannya sendiri. Sedetik kemudian, Pak Guru bertanya, ada pertanyaan tentang teman Anda? Semuanya diam. 2 detik kemudian, Pak Guru bertanya, ada yang tahu justice? Justice, Pak? Iya, justice. Keadilan. Baru mereka ramai mengacung. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Jawaban yang terakhir adalah kesamaan hak, Pak. Lalu Pak Guru bilang, hampir betul. Pertanyaannya, kenapa Anda diam saja saat saya mengeluarkan teman Anda dari ruangan ini? Anda tidak bertanya, dan Anda tidak protes ke saya, dan Anda tidak berargumentasi. Itulah masalahnya. Teman-teman, penanganan perlakuan atas kerugian fraud, perlakuan atas kerugian hasil korupsi. Jangan ini dijadikan sebagai pengembalian kerugian negara atau pengembalian kerugian perusahaan. Kenapa? Karena satu, ini bukan bisnis, Bung. Jadi penanganan korupsi dan penanganan fraud di perusahaan itu bukan bisnis. Itu adalah penanganan karyawan yang bermasalah. Kalau di negara itu adalah penanganan mental. Tidak bisa disamakan satu jalur dengan pengembalian kerugian. Walaupun sekian miliar, walaupun sekian triliun, penanganannya adalah orangnya, untuk materinya itu tersendiri. Jangan disamakan, jangan dijadikan satu. Bahwa
harus ada penyelidikan, harus ada penyidikan, harus ada penilaian kerugian, aset-aset apa yang dimiliki oleh pelaku korupsi. Yes, itu wajib. Tapi jangan atas dasar uang yang balik berapa. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya sampaikan nih. Penyidikan, penyelidikan, penyitaan harta itu menggunakan biaya, Pak, yang kadang-kadang biayanya hampir sama dengan nilai kerugiannya. Ya paling tidak mahal lah gitu. Jadi hasil dari penyitaan aset para koruptor ini tetap kita ambil, tapi untuk mengembalikan biaya operasional penanganan orang bermasalah ini. Sisanya baru menjadikan keuntungan lain-lain. Jangan menjadi keuntungan bisnis. Karena alasan kedua, ini adalah accident. Ini adalah musibah. Bahwa sesuatu yang terjadi, korupsi, di level bawah, di level menengah, itu kadang, tapi biasanya ya ini, merupakan cerminan bahwa itu dilakukan juga oleh yang di atas. Yakin saya. Anda tahu berapa banyak pelaku korupsi yang tidak diangkat kasusnya, tiba-tiba lenyap begitu aja. Orangnya kipas-kipas, bebas, santai-santai. Karena apabila itu diangkat, apabila itu dibuka, maka semua pelaku yang ada akan muncul semua, termasuk yang di atas. Itulah sebabnya, kalau Anda menangani korupsi, menangani fraud, jangan menggunakan audit internal, jangan menggunakan polisi internal, semua serahkan eksternal aja. Polisi, jaksa, hakim, semua dari luar. Dan itu biaya yang harus ditanggung demi satu tujuan, efek jera. Kalau tidak jera, anak keturunan koruptor itu tidak takut melakukan korupsi. Junior-juniornya tidak akan takut melakukan korupsi. Hukum mati aja. Saya setuju itu. Saya setuju. Cina menyediakan 100 peti mati untuk para koruptor. Yang satu untuk Perdana Menterinya sendiri. Ini sesuatu buat saya. Bahwa hukuman mati itu adalah wajib untuk menghentikan perbuatan-perbuatan itu ke anak keturunan dan kroni-kroninya. Anda hukum mati satu koruptor, yang lain takut, Pak. Tapi kalau Anda hentikan kasusnya, merebak, semuanya berani korupsi. Bahkan masyarakat bawah udah berani bilang, yang di atas saja korupsi ya, Pak. Berikutnya, pelaku korupsi tidak sendirian, tidak ada sendirian, pasti menggunakan jaringan teman-temannya atau atasannya. Kedua, korupsi dilakukan secara bertahap.
Dari kecil, besar, besar, besar. Waktu untuk menjalankan korupsi ini cukup lama. Tidak langsung 10M, tidak langsung 100M. Pasti rata-ratanya antara 2 tahun sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun. Korupsi dimulai dari ketidakteraturan kecil yang ada di lingkungan kantor Anda. Absen, pakaian tidak rapi, mengisi nota sakarepe dhewe. Oke? Jadi, media, polisi, biasa aja Pak. Untuk pelaku korupsi, mediakan aja, sosialisasikan aja, siarkan aja pers. Seorang top eksekutif, bahkan owner perusahaan cukup besar di daerah, bilang sama saya, Pak Cindy, kalau ini saya siarkan di media massa, apa jadinya Pak? Nanti perusahaan kita akan tercoreng namanya di media. Awalnya saya takjub dengan opini ini. Setelah berkembangnya pengetahuan saya jadi mikir, ini nonsen ini. Ini nonsen. Coba, berapa bank menyiarkan kasus fraud di media massa? BNI, Mandiri, BRI bahkan. Apakah bank itu jatuh tercoreng? Nggak ada Pak. Bank itu masih oke-oke aja. Masyarakat akan tahu siapa yang salah. Jadi kembali ke argumen, kalau Anda sebagai owner itu takut mengangkat ini ke media, itu Anda sendiri itu berarti mencuri juga Pak. Kalau top eksekutif, pejabat tinggi ataupun pemilik melakukan fraud, mana mungkin dia berani tegas kepada bawahan-bawahan yang mencuri? Tidak mungkin Pak. Bicara China yang full 100% komitmen menghilangkan korupsi, itu apa kaitannya dengan agama? Sementara Indonesia yang 98% umat muslim, banyak haji Pak, korupsi. Banyak yang sedekah Pak, korupsi. Banyak yang puasa Pak. Kita kalau puasa itu sepi semua melakukan puasa. Sholat malam, sholat. Tapi korupsi di mana-mana. Bahkan di Departemen Agama Pak. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bank Syariah Pak. Lembaga keuangan non syariah. Lembaga keuangan non bank syariah. Kenapa? Karena kita melaksanakan agama, jadi bukan salah Islamnya Pak. Ini orangnya Pak. Tidak ada agama yang salah. Yang salah adalah orangnya. Rukun Islam. Syariat Pak. Sholat oke. Haji oke. Zakat oke. Tapi mereka tidak beriman Pak. Iman kepada Allah. Bahwa Allah ada. Iman kepada malaikat.
bahwa kita dicatat perbuatan kita. Iman kepada Nabi dan Rasul secara otaknya, cerita-ceritanya kita nangkep, tapi akhlaknya nggak kita tangkep. Beriman kepada hari akhir, bahwa kalau kita mencuri kelak di alam yang kekal abadi, tidak akan diadili, Pak. Jadi masalah China yang beragama non Islam dan Islam di Indonesia yang tingkat ranking korupsinya cukup tinggi, itu bukan di agamanya, tapi akhlak dari orangnya. Karena akhlak itu mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Islam sama aja, Pak. Semua setuju korupsi itu tidak halal. Selanjutnya, saya mau ungkap saat saya terlibat, dan saya terlibat dominan, Pak, menyusun kode etik karyawan. Karyawan adalah non-CEO ke bawah, tidak termasuk owner. Isinya kode etiknya, intinya 3. Korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi dalam buku kecil itu ditulis larangan-larangan untuk korupsi dan contoh-contohnya. Larangan-larangan untuk kolusi dan contoh-contohnya. Larangan-larangan untuk nepotisme dan contoh-contohnya. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Wewenangnya dari publik untuk dia, tapi kepentingannya kepentingan pribadi. Kolusi, kerjasama rahasia, bisik-bisik, Pak, tidak jujur untuk kepentingan pribadi. Nepotisme, kerabat, keluarga, saudara diberi jabatan, diberi wewenang untuk mengamankan keluarganya. Saya tanya kepada sekretarisnya, CEO, Mbak, kok belum ditandatangani, Mbak? Lama sekali. Iya, Pak, belum ditandatangani, masih geletak di mejanya, bahkan ketumpuk-tumpuk dengan pekerjaan yang lainnya. Ngomong punya omong, ternyata CEO sudah bisik-bisik kepada owner, dan owner itu tidak mau menandatangani. Korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi bahwa korupsi yang di bawah maupun yang di tengah itu bisa menjadi cerminan bahwa yang di atas adalah melakukan juga. Anda kan tahu berita-berita koruptor yang tidak diangkat di media, tidak diadili, semata-mata karena apabila itu disidang, maka semua pihak akan terbuka. Pelaku korupsi akan berkicau dan atasannya sendiri akan terciduk. Itu, Pak. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Banyak, Pak, mengenai korupsi ini. Saya mau ungkapkan terakhir adalah dasar dari Al-Quran. Quran surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu surat nomor 5
ayatnya 78, 79. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisannya Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling melarang. Melarang apa? Kemungkaran yang mereka perbuat. Sungguh amat buruk apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi Pak, di sini bukan hanya sekedar dosa Pak. Di sini dilaknat Pak. Dilaknat. Orang-orang yang tidak saling melarang. Orang-orang yang tidak saling melarang. Kedua, Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 165. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan azab yang keras kepada orang yang zalim karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi alhamdulillah Pak, kalau Anda melarang perbuatan yang jahat, insya Allah Anda akan diselamatkan. Ali Imran surat nomor 3 ini ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu benar Pak, dan mencegah dari yang mungkar. Mungkar itu jelek Pak. Dan beriman kepada Allah. Jadi pede aja, kamu, saya itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita ada misi, kita dapat misi, tugas untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Aktif mencegah kemungkaran, bukan sekedar diam. Jadi kalau ada orang tua Anda tiba-tiba membawa uang banyak, Anda boleh bertanya, dan seharusnya Anda aktif bertanya, Pak, ini duit dari mana Pak? Asalnya dari mana? Istri kalau melihat suaminya beli mobil baru dengan uang yang tidak sebanding dengan gaji bulanannya atau tabungannya, boleh bertanya, Pak, ini duit dari mana Pak? Pak, ini mobil dari mana Pak? Itulah yang akan memblokir perbuatan suami yang kelak nanti akan bertumbuk-tumbuk menjadi korupsi yang dahsyat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, semangat.